Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Adapun pengertian sejarah pendidikan Islam. Munculnya sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepaskan dari sejarah Islam. Karena itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan sama dengan periodisasi dalam sejarah Islam itu sendiri. Sejarah pendidikan Islam merupakan pertumbuhan dan perkembangan Islam dari masa ke masa, bahkan sejak lahirnya Islam hingga saat sekarang ini. Pada masa Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin berakhir. Lama masa kekuasaan Bani Umayyah berkuasa yakni sekitar 661 sampai 750 Masehi di kota Damaskus dengan dipimpin oleh 14 orang khalifah. Setelah beralihnya kekuasaan, maka sistem pendidikan pun juga ikut berubah, di mana pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin perhatian ilmu hanya terpusat pada memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah masuk pada kekuasaan Bani Umayyah, maka dengan melihat dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, maka para khalifah mulai tertuju dengan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh bangsa-bangsa sebelum Islam, seperti kota-kota pusat kebudayaan. Misalnya, kemajuan sudah terjadi sebelumnya oleh ilmu-ilmuwan Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Ilmuwan-ilmuwan ini setelah masuk Islam masih tetap memelihara ilmu-ilmu peninggalan Yunani dan mendapat perlindungan, sehingga hadirnya para ilmuwan-ilmuwan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pendidikan di kalangan para pewaris tahta khalifah berikutnya. Seperti dalam menghafal, terjadi perubahan sistem menjadi tulisan. Telaah ilmu semakin meluas, tidak hanya satu bidang saja, bahkan terjadi di dalam beberapa bidang, seperti yang pertama, ilmu pengetahuan bidang agama, yakni seluruh ilmu yang berlandaskan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, ilmu pengetahuan bidang sejarah, di mana bidang ilmu yang menggali tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof. Yang keempat, ilmu pengetahuan bidang filsafat, bentuk ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa barat atau bangsa asing, seperti ilmu mantik, kedokteran, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan sebagainya. Keempat bidang ilmu tersebut dikaji dan dipergunakan saling bahu-membahu sehingga menjadi sebuah kesatuan yang saling mendukung dan membutuhkan. Namun, secara esensial, pendidikan Islam pada masa ini tidak jauh beda dengan pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini telah melahirkan sejumlah mujtahid fikih. Ketika akhir masa Umayyah telah lahir tokoh mazhab fikih, yakni Imam Abu Hanifah di Irak yang lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan Imam Malik Ibnu Anas di Madinah yang lahir pada tahun 96 Hijriah. Adapun pola pendidikan dan pusat pendidikan. Periode dinasti Umayyah merupakan masa inkubasi, di mana pada masa ini intelektual muslim berkembang pada masa ini. Pola pendidikan di masa ini bersifat desentralisasi, tidak memiliki tingkatan dan standar umur. Kajian keilmuan pada masa ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya. Adapun bentuk pendidikan di periode ini diantaranya yang pertama, pendidikan istana. Tujuan adanya bentuk pendidikan seperti ini, selain mengajarkan ilmu pengetahuan, muadib juga harus mendidik kecerdasan, hati, dan jasmani anak. Adapun rencana pelajaran di pendidikan istana, yakni yang pertama yaitu Al-Quran, Kitabullah, yang kedua hadis-hadis yang mulia, yang ketiga syair-syair yang terhormat, yang keempat riwayat hukumah, yang kelima menulis, membaca, dan sebagainya. Yang kedua, nasihat pembesar kepada muadib. Yang ketiga, badiah. Dan yang keempat, perpustakaan. Yang kelima, bamaristan.
Dengan begitu, disimpulkan bahwa pola pendidikan pada masa Bani Umayyah dikatakan berkembang karena dilihat dari aspek pengajarannya. Menurut Hasan Lamulung, adapun jasa dinasti Umayyah pada bidang ini, yakni masjid dijadikan sebagai pusat ilmu perguruan tinggi dalam masyarakat Islam, sehingga saat itu beberapa macam ilmu seperti ilmu syair, sastra, kisah-kisah bangsa dulu semua dilakukan dan diajarkan di masjid. Sehingga dikatakan pada permulaan abad kedua hingga akhir abad ketiga Hijriah sebagai zaman pendidikan masjid yang paling cemerlang. Adapun karakteristik dan kurikulum pendidikan. Dinamika karakteristik pendidikan di masa ini yakni disiplin teologi atau dengan kata lain wacana kalam yang dimana besar dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun terjadi polemik sehingga wacana kalam dihapuskan dan dihindarkan dari perbincangan masyarakat sehari-hari. Pakar pendidikan Islam pada masa ini juga menggunakan kata al-maddah sebagai pengertian kurikulum. Adapun macam-macam kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah dilihat dari jenjang pendidikannya, yaitu yang pertama, kurikulum pendidikan rendah. Kurikulum ini pada umumnya guru mengajarkan kepada muridnya di sebuah lembaga kutab. Seorang guru mengajarkan Al-Quran dan menghafalnya, selain itu juga mengajarkan membaca dan menulis, serta belajar pokok-pokok agama Islam lainnya. Yang kedua, kurikulum pendidikan menengah, di mana seorang guru mengajarkan kepada muridnya mengenai Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan mengumpulkannya, serta fikih, dan di mana proses pengajaran ini sudah dilakukan di masjid. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi, disebut juga halaqah. Pada kurikulum pendidikan tinggi ini, bukan lagi seorang guru sebagai pengajar, tapi seorang syekh dan yang terlibat dalam halaqah adalah seorang mahasiswa. Di mana sistem berdari kurikulum tinggi ini, seorang mahasiswa tidak terikat dengan pelajaran tertentu. Dalam arti mahasiswa sudah diberi kebebasan di dalam halaqah, namun tentunya tujuan dari kurikulum ini tetap mengutamakan pengajaran mengenal Al-Quran dan agama.